Apakah kamu mempunyai misi hidup dan legasi? Saya yakin mayoritas jawabannya adalah tidak. Alangkah sayangnya seandainya sepanjang perjalanan ini tidak mewariskan satu misi. Ya, katakanlah tidak mewariskan, minimum adalah melakukan sesuatu untuk diri sendiri, minimal, atau untuk keluarga. Bagaimana memperbesar misi hidup saya? Misi hidup seseorang sangat ditentukan oleh kebiasaan hidup sehari-hari. Mulai dari kondisi rumah tangga, kondisi lingkungan, kondisi masyarakat, komunitas, dan semua ini akan mempengaruhi misi seseorang. Seandainya seseorang yang kurang bergaul, dia hanya bergaul dengan keluarga saja, biasanya misinya jadi semakin menyempit dirinya dan keluarganya saja. Tapi dia sudah mulai bergaul dengan tetangga dan berbaur menjadi satu dengan masyarakat sekitarnya, dan misinya bisa melebar ke lingkungan. Dan lebih luas lagi mungkin pergaulannya bukan hanya di masyarakat sekitarnya, dia sudah mulai mengenal masyarakat dari kota-kota yang lain. Bahkan dia sudah mulai mengadakan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, dan ini tentu akan memperbesar misi orang ini dan memperluas wawasan orang tersebut. Dan apabila dia terbang ke negara yang lain, satu negara demi satu negara, dan semakin banyak negara yang dia kunjungin, apalagi sampai berbeda-beda benua yang dia datangin, semakin banyak benua yang datangin, semakin wawasannya semakin luas, semakin besar misi orang ini. Jadi misi itu bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan terus sesuai dengan kondisi kehidupan orang tersebut dalam masyarakat sehari-hari. Itulah sebabnya bahwa kenapa semakin banyak kita bergaul dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan lingkungan, semakin luas pergaulan kita, semakin besar pergaulan kita, semakin banyak kita terbang ke sana sini, banyak keluar negeri dan sebagainya, dan berbagai belahan dunia, itu biasanya sangat memperluas wawasan orang tersebut. Cakrawalanya semakin luas, semakin jauh, dan biasanya juga semakin besar misi orang tersebut, dan biasanya legasi yang ditinggalkan juga jauh lebih besar. Dan pada saat kita sudah menemukan misi kita yang pasti seperti apa, tulis dalam bentuk statement, yaitu mission statement yang sederhana, kalimatnya sederhana, pendek saja, dan fokus. Tiap hari baca, tiap hari lihat, dan percaya dengan saya, pada saat kita semakin clear dengan misi kita dan semakin bersemangat, dan itu adalah pemicu semangat yang luar biasa, dan hidup kita akan sangat berarti karena kita tahu kita akan memberikan nilai lebih pada diri sendiri, nilai-nilai kepada orang lain. Dan tergantung dalam hal ini adalah core value-mu seperti apa. Core value dalam hal ini adalah nilai atau prinsip-prinsip hidupmu seperti apa. Mungkin kesempatan ini saya bisa sharingkan pengalaman pribadi saya, bagaimana saya menemukan my life mission dan legasi yang ingin saya tinggalkan. Di tahun 1992, saya mulai terjun ke satu bisnis, di mana bisnis ini adalah banyak berkomunikasi dengan manusia, dan di situ saya dituntut untuk mengembangkan sesuatu yang berkaitan dengan aspek kehidupan, apakah itu kesehatan tubuh, kesehatan mental, karakter, leadership, people skill, bahkan spiritual. Tadi di awal saya jelaskan bahwa sering kita juga tidak punya mentor dalam hal ini, dan kita tidak punya komunitas belajar tentang ini. Dan saya bersyukur masuk di satu industri yang dimana saya ada lingkungan seperti itu, saya ada mentor seperti itu, sehingga saya ada role model. Dan ternyata rata-rata mereka pada awalnya juga tidak punya misi, dan mereka juga nggak tahu bagaimana memulai. Sama seperti halnya saya juga tidak tahu bagaimana memulai. Tapi menariknya, di saat saya sudah mulai belajar tentang namanya personal development, mulai dari buku-buku yang saya pelajari, saya baca tentang bagaimana seseorang bisa berhasil dari berbagai kalangan, dan kemudian saya belajar dari hal-hal yang lain tentang apa itu komitmen, apa itu disiplin,
kenapa hidup kita harus ada impian, harus ada visi, misi, menyusun goal dan sebagainya. Dan saya pelajari melalui buku, kaset, dan pertemuan-pertemuan, dan banyak berkomunikasi, berdiskusi, dan belajar dengan mentor-mentor sebelumnya. Dan dari situ saya mulai menemukan passion saya. Saya adalah seseorang yang miskin dan tidak percaya diri, dan tidak punya kemampuan berbicara di depan banyak orang, bahwa kekurangan saya itu sekarang menjadi kelebihan saya. Nah, ini yang menarik, karena dalam bisnis saya dilatih untuk berkomunikasi, untuk berbicara, untuk menyampaikan ide dan sebagainya kepada kelompok kecil awalnya. Nah, karena dari kelompok kecil ini lama-lama berkembang dan kelompoknya semakin besar, dan tanpa disadari kemampuan saya untuk menyampaikan pesan dan ide itu sampai gitu. Akhirnya mulai timbul percaya diri. Padahal saya tidak punya kemampuan berbicara, saya adalah pemalu. Dan dari sini kemudian saya terus kembangkan, dan saya mulai traveling ke berbagai kota di Indonesia, dan kemudian mulai ke negara-negara yang lain. Saya ingat suatu ketika saya datang ke negara tetangga kita namanya PNG, Papua New Guinea. Dan di Papua New Guinea ini saya adalah main speaker, pembicara utama. Saya masih ingat waktu itu dihadiri kurang lebih 1.000 orang, ya, orang Papua New Guinea. Dan pada hari hanya saya mesti datang ke satu gedung yang sederhana untuk mengisi acara. Kedatangan saya ke sana disambut dengan tari-tarian tradisional, kemudian jalan kaki kurang lebih ada 5-10 menit baru sampai ke gedung itu. Jadi sepanjang perjalanan itu ada tari-tarian. Dan kemudian sampai di gedung itu, gedung yang sederhana, oke? Dan itu ada satu spanduk besar, tulisannya seperti ini: "Welcome Pak Onggi, you are reaching the unreached." Anda menyentuh kami yang tidak tersentuh oleh dunia. Tahu nggak, pada saat saya baca itu, saya meneteskan air mata. Dan saya merasa bahwa saya berguna, ya. Dan itu semakin memperbesar misi saya. Semakin yakin. Dan itu membuat saya semakin terbang ke banyak negara. Saya sampai ke Afrika, di berbagai negara di Afrika. Sampai bicara di Amerika, di Eropa. Dan saya dengan percaya diri terus menyampaikan misi dan visi hidup saya. Dan seperti di video sebelumnya yang saya bahas bahwa EduNet Global dan Freedom Fednet Global, dan dua organisasi ini titik beratnya adalah build people, yaitu personal development. Dan karena saya sangat yakin, demikian juga kita mempunyai namanya mentoring program, yaitu mentoring program ini adalah satu program menduplikasi leadership ke seluruh dunia. Dan yang menariknya adalah bahwa saya semakin menemukan rahasianya adalah membangun manusia. Kalau kita bangun manusia, itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan bangun gedung apapun. Karena gedung yang kita bangun, dia tidak bisa menduplikasikan dirinya, dan dia tidak bisa memultiplikasikan dirinya. Tapi orang yang kita bangun bisa menduplikasi, bisa memultiplikasi. Satu orang saja yang berubah, kemudian dia bisa memberikan dampak perubahan itu bukan di kota dia saja, bukan di negara dia saja, tapi di seluruh permukaan bumi ini. Dan ini yang sangat luar biasa. Passion saya sekarang adalah menduplikasikan, multiplikasikan ilmu yang saya pelajari, pengalaman saya miliki, termasuk YouTube channel ini adalah salah satu bentuk kontribusi yang saya mau berikan kepada generasi muda ke depan. Jadi mereka bisa pelajari apa pengalaman saya, apa yang saya pelajari selama ini, saya tuangkan di YouTube channel ini. Ini salah satu bentuk misi saya. Dan misi saya semakin besar, dan benar-benar saya sekarang punya global mission. Saya tahu persis, saya lahir dari orang miskin, dari keluarga miskin, sampai usia saya sudah dewasa pun masih miskin dan tidak percaya diri. Dan saya yakin orang seperti saya ini banyak sekali di dunia ini. Mimpi saya adalah bahwa suatu hari legasi yang saya tinggalkan di atas bumi ini, yaitu personal development, dari nobody menjadi somebody. Karena saya yakin tanpa kecuali, apapun latar belakangmu, lahir dari kondisi apapun, asal mau ambil komitmen untuk belajar, karena kita bisa melatih otak kita. Dan ini
adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Temukan misimu, tinggalkan legasi. Seperti lagunya Beyonce, I was here. Saya pernah di bumi ini. Legasi yang saya tinggalkan. Thank you for watching. Bye.